Balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin materi turunan di bagian pembahasan soal gitu ya. Jadi ini adalah part terakhir. Ada 5 soal dan mungkin ada 2 soal imbuhan untuk sebagai bonus yang bisa kalian kerjakan dan kalian bisa jawab di kolom komentar gitu ya. Jadi setelah materi turunan materi apa? Integral gitu. Setelah integral nanti ada program linear gitu. Gue membicarakan sekitar ada 3 bab lagi sampai materi SMA ini tuntas gitu. Kalau materi SMA ini tuntas, mungkin gue bakal buat series untuk materi SMP. Kenapa ya? Buat portofolio mengenang bahwa gue pernah bisa mengerjakan matematika gitu. Just behind the story ya, oke? Jadi langsung saja Hana dulu sih. Ini bukan nyamuk ya, nggak tahu nih gue apa nih yang bertebangan nih. Oke. Di sini kita sudah masuk ke yang namanya mengandalkan sifat. Nah, sifat di sini yang kita pakai adalah sifat dari perkalian. Operasi perkalian pada turunan. Jadi kita misalkan dalam satu fungsi itu ada 2 fungsi di dalamnya. Yaitu ini bisa kita sebut sebagai U, ini bisa kita sebut sebagai V. Terserah kalian mau pakai X, Y, A, B, C, D, terserah. Tapi pada umumnya perkalian ketika ada fx di dalamnya itu ada fungsi sendiri yaitu u dan v, maka turunannya seperti apa kalian harus mengingat ya. Ini gue pakai biru. Oke, mengingat bahwa u turunan kali dengan v biasa jangan diturunkan ditambah dengan u biasa tanpa diturunkan dikali dengan v turunannya. Ini sudah gue bahas ya di bagian kupas tuntasnya gitu. Ini cuman mengingat rumusnya seperti ini. Lanjut, turunannya berarti kita definisikan u dulu yaitu 3x kuadrat. Wah, ini masih gampang nih. Bentuk dari 3x kuadrat ini turunannya berarti 2 turun dikalikan dengan 3 yaitu 6. Ya kan? 6 berarti x, 2 min 1 berarti nggak usah ditulis ya pangkatnya. Lanjut kita ke V. V kita definisikan yaitu 1 min 2x pangkat 5. Pertama kita turunkan dulu pangkat 5-nya. Ya, kita turunkan pangkat 5-nya 5 gitu ya. Di sini ada 1 min 2x di mana pangkatnya itu dikurangi 1. 5 min 1 yaitu 4, benar. Nah, jangan lupakan yang di dalam ini juga diturunkan sebagai aturan rantai gitu ya sebutannya. 1 min 2x diturunkan terhadap x jadinya berapa? Min 2 gitu. Kenapa gue ingat-ingat lagi ya di sini. Kita turunkan nih, ini ada sebuah fungsi seperti ini, maka turunannya yang satu menjadi 0 karena tidak menyimpan variabel x atau variabel yang diturunkan gitu kan. Yang ini menjadi min 2. Kenapa? Karena x 1 pangkat 1 kurangi 1 itu 0, hasilnya 1 gitu ya. Jadi ini 2 kali 1 gitu, jadinya min 2, benar. Kita rapihkan penulisan ini menjadi min 10 dikali dengan 1 min 2x pangkat 4. Sudah. Di sana kita sudah selesai untuk membuat perhitungan turunan fx-nya, benar. Sekarang turunan fx bisa kita tulis seperti apa? Turunan u 6x, v-nya biar tidak campur-campur gitu ya, biar jelas ini v-nya normal gitu ya. Yang ini baru u-nya yang normal sesuai soal, v-nya yang diturunkan menjadi min 10 1 min 2x pangkat 4. Nah, kalian boleh rapihkan di sini x-nya digimanain, min 10-nya dikali 3 dulu. Terserah gitu. Tapi karena yang ditanyakan di sini bukanlah fungsi atau kerapian pada fx-nya ini, kita langsung masukkan saja 1-nya. Gitu ya. Karena yang ditanyakan f turunan dengan x sama dengan 1. Benar, berarti beneran deh. Ke distrik gue sama terbang-terbang nih. Ya, sama dengan 1. Kita masukkan 1. Ini kali 1, 6. Yang ini 1 min 2, min 1 ya. Pangkat 5, hasilnya pasti min 1 nanti karena ganjil gitu kan. Ini 3, ini 1 dikuadratkan. Ini min 10. Ini juga bakalan min 1 hasilnya. Tapi nanti genap, jadi hasilnya 1 positif. Coba ya kita hitung di sini. Ini 6
Oh ini min 1, ini 3 tetap, yang ini min 10 kali dengan 1. Kenapa 1? Pangkatnya genap ya, kan hasilnya min 1 dipangkat 4, 1 min 10, jadinya min 6 plus negatif 30 sama dengan negatif 36 gitu ya. Sedikit ya, gue agak sedikit ceramah, kalian bisa percepat gitu ya. Gue menemukan banyak banget ya anak SMA yang masih belum bisa memperhitungkan ini, garis bilangan. Jujur gue sedih, tapi terlalu banyak faktor, terlalu banyak variabel yang menyebabkan siswa-siswa ini nggak bisa gitu. Jadi gue nggak bisa judge langsung, dia emang nggak bisa, nggak pintar gitu, nggak bisa langsung kayak gitu. Bisa banyak faktor dari lingkungan, dari gurunya yang seperti apa dan segala macam. Nah di sini gue menyediakan ilmu gratis, tolong pahami gitu ya. Bisa pahami, bisa bertanya secara gratis di kolom komentar, dan sebisa gue bakalan jawab gitu. Sekecil pertanyaan apapun jangan malu bertanya. Apalagi gue sudah mengatakan bahwa gue welcome nih untuk anak-anak yang bertanya, bisa langsung WA ke gue bakalan jawab secara gratis. Sekecil apapun jangan malu, beneran jangan malu. Ya gue ceritain ada beberapa teman belajar atau SNBT gue itu pertanyaannya tuh basic banget. Dulu pertama kali ngajar gue begini, kok materi ini masih ditanyakan ya, padahal ini adalah materi dasar. Saya kok ini masih ditanyakan, mepet lagi dengan SNBT. Tapi gue jawab gini loh, gini, nanti kalau kamu nemu persoalan yang sama bisa acuannya seperti ini loh, bla bla segala macam. Dan dia lolosnya juga bukan pilihan ketiga gitu ya, pilihan pertama IPB. Tidak menyombongkan apapun, tapi itu menjadi motivasi. Kalau kalian memang gak bisa, tanya. Mungkin di sekolah malu gitu kan, mungkin di tempat les-lesan secara offline malu, bisa tanya ke gue. Oke, jangan malu bertanya sekecil apapun materinya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 17. Ini tetap nih sampai turunan juga, turunan kedua gitu. Tapi letak sulitnya di mana? Padahal sama-sama akar. Harusnya masih gampang sama dengan part sebelumnya. Letak sulitnya di A ini. Kita harus mensubstitusikan variabel lain, yaitu A. Oke, pertama-tama kita harus cari turunannya. Di sini gue langsung kalau ada pertanyaan silakan bertanya, gue bakalan jawab ya. Ini menjadi setengah sesuai rumusan. Ini menjadi 2x min 1 pangkat min setengah. Jangan lupa yang di dalam ini juga diturunkan menjadi 2. Benar banget, berarti turunan pertama hasilnya 2x min 1 pangkat min setengah. Ini kan coret-coret hasilnya 1. Kita turunkan lagi, berarti kalau diturunkan min setengah dong. Iya, min setengah. Yang ini 2x min 1, min setengah dikurangin 1, min 3/2. Benar banget ya. Silakan, sekecil apapun pertanyaannya pasti bakalan gue jawab, gue jelasin sejelas mungkin. Gue berusaha untuk ngejelasin sejelas mungkin ya. Kita coret, hasilnya menjadi min 2x min 1 min 3/2 pangkatnya. Sekarang kita sama dengan kan, karena turunan pertama dengan turunan kedua hasilnya sama jika dimasukkan suatu nilai, yaitu A. Kita coba ya, kita langsung masukkan, kita ganti X nya menjadi A. Turunan pertama 2A min 1 pangkat min setengah sama dengan min 2A min 1 pangkat min 3/2. Biar nggak pusing untuk pindah ruasnya, gua tulis langsung seperti ini ya. Ini juga 1 per min 2A min 1, ini 3/2. Kita pindah ruas ini ke sini ya, menjadi min. Gua langsung pisahkan seperti ini.
Ini lupa setengahnya ya. 2A min 1 pangkat setengah 2A min 1 pangkat setengah sama dengan, oke, minnya nggak usah di sini aja biar cantik gitu kan. Kita coret-coret seperti ini. Hasilnya adalah 2A min 1 min 1. Wah, 2A sama dengan 0, A sama dengan 0. Oke. Gua buat penjelasan lebih dalam tentang ini. Kenapa bisa bentuknya seperti itu? Kita ingat sifat eksponensial, benar. Ketika ada A pangkat X dikali dengan A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Kecuali begini nih, biasanya dikali gitu. Nah, kalau begini dikali, jadinya A X kali Y gitu ya. Kalau perkalian itu adalah perkalian basisnya atau A-nya, itu dijumlahkan karena A-nya sama gitu kan. Oke, paham? Lanjut, kita ini substitusikan nih. Ini 1, ini A pangkat setengah. Jadinya A 1 plus setengah. Jadinya A 3/2. Ini yang gue pecah sampai bisa dicoret. Bener banget. Oke, screenshot. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 kita butuh kepastian sebuah hasil konstanta untuk menilai apakah sebuah grafik itu naik atau turun. Kemarin juga udah gue jelasin sifat-sifatnya untuk menjawab pertanyaan di part 2 gitu ya. Ketika ada fx, ditentukan naik turunnya itu berdasarkan f turunan x. Gue singgung ini dulu. Dan ketika ada f turunan x, diturunkan naik turunnya grafik ditentukan oleh f turunan kedua x. Jadi ketika kita ingin tahu fungsi itu nilainya naik atau turun, grafiknya itu naik atau turun, itu berdasarkan turunannya. Sebuah kata kunci baru ya. Sekarang kita mencari grafiknya gitu ya. Prosesnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu kita pakai turunan terus kita sama dengan 0 gitu ya. Yang pertama kita pakai turunan pertama terlebih dahulu. Turunan pertama menjadi 4x plus 3. Kita sama dengan 0. Tidak boleh ya menulis seperti ini. Gitu. Menjadi min 3/4. Kita masukkan. Misal kita masukkan ke fx, berarti kita akan menilai fx-nya dong. Sedangkan di sini nggak ada nih penilaian fx. Yang ada penilaian turunannya. Berarti kita acuannya ke turunan kedua. Benar banget. Sekarang turunan kedua dulu deh. Jatuhnya gimana turunan kedua? Yaitu 4. Ya. Turunan keduanya 4 ya. Udah, ini sudah ada konstanta yang tidak perlu kita sama dengan 0 untuk mencari nilai positif negatif. Sudah konstanta hasilnya. Positif. Berarti kalau positif ininya naik. Jadi kita menilai grafik gitu naik turun itu berdasarkan turunannya. Kita menilai turunan pertama berarti berdasarkan turunan kedua. Nomor 19 ini udah naik level. Kemarin tadi kita di nomor 17 sudah bahas perkalian tuh. Ya kan? Sekarang kita bahas pembagiannya. Masih ingatkah rumusnya? Gua tulisin. Ketika ada fx yaitu u per v, berarti turunannya seperti apa? Yang atas tuh sama u turunan kali v dikurangi u kali v turunan. Nah, ini pembedanya, v kuadrat. Oke, sampai sini? Oke. Jadi kita langsung nih ya, kita definisikan u-nya terlebih dahulu menjadi x kuadrat min 2x plus 1, maka turunannya menjadi 2x min 2. V-nya, waduh gampang lagi V-nya. V turunannya 1. Sudah, kita tulis sedikit rapih karena nanti substitusi gitu nggak perlu rapi-rapi banget sih. Kita tulis dulu ke rumus turunannya. Ya, u turunan
2x min 2 dikali dengan V, yaitu x plus 2. Selanjutnya min U, x kuadrat min 2x plus 1 dikali dengan turunan V1. Itu adalah kemudahan soal ya. X plus 2 di sini dikuadratkan. Oke. Sekarang yang diminta adalah turunan keduanya dengan konstanta. Ya udah, terpaksa kita rapihkan ya. Ini menjadi 2x kuadrat plus 2x min 4 dikurangi x kuadrat plus 2x min 1. Kita rapihkan ya, biar bisa kita gunakan x kuadrat ini plus 4x plus 4. Nah, kita rapihkan. Wih, udah ada persiapan. 2x kuadrat min x kuadrat menjadi x kuadrat plus 2x plus 2x plus 4x min 4 min 1 min 5. Yang di bawah tetap ya x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, di sini turunan keduanya. Oke, kita tulis di sini ya, mumpung sudah disediakan. Turunan langsung aja 2x plus 4. V turunan langsung aja 2x plus 4. Sama gitu. Oke, berarti turunan keduanya kita tuliskan ya, menjadi U dulu 2x plus 4 dikali dengan x kuadrat plus 4x plus 4 dikurangi dengan U dulu biar rapih, x kuadrat plus 4x min 5 dikali dengan 2x plus 4. Waduh, sama, bisa mempermudah perhitungan nih. Yang ini x kuadrat plus 4x plus 4 dikali berapa? Min 1 substitusinya ya. Kalau misal bisa kita pindah ke sini, kita rapikan dulu ini biar gampang hitungnya. 2x plus 4 ini kan sama, kita faktorkan seperti ini menjadi x kuadrat plus 4x plus 4 ya, dikurangi dengan x kuadrat plus 4x min 5 gitu. Ini plus, ini min, nggak fokus, min. Oke, begini ya. Nah, ini x kuadrat plus 4x plus 4. Ada yang mau mencoret ini tadi? Semoga tidak ada ya. Kita harus fokus sama-sama gitu. Yang ini 2x plus 4 menjadi ini 4x. Wah, jadi berapa nih? Plus 4 tambah plus 5 doang, 9 ya kan? Wah, ternyata mudah ya kawan-kawan gitu. Terus yang ini x kuadrat plus 4x plus 4. Wah, bisa kita rapihkan. 2x plus berapa? 13. Yang ini tetap dimasukkan berapa? Min 1. Sudahlah, kita masukkan di sini min 1. Ini min 2 plus 13. Yang ini 1 min 4 plus 4 ya. Ini menjadi 11 per 1. Hasilnya 11 gitu kan, hasilnya 11. Jangan lupa ini dikuadratkan, meskipun tadi perhitungannya tidak berguna ya kuadratnya karena hasilnya 1. Tapi jangan lupa, gua yang lupa, mohon maaf. Jadi hasilnya 11. Nah, di sini karena nomor 20 sekali lagi sama banget, cuman beda di negatifnya aja. Kalian bisa coba sendiri nomor 20, dan bonus soalnya ini 21. Terus 22. Waduh, 22 ini kayak nggak pernah dibahas, kok tiba-tiba ada ya. Itulah namanya guru matematika tuh seperti itu. Nggak bercanda, ini sudah gue bahas di bagian kecepatan gitu. Hampir sama, mirip, dan materinya pun turunan. Kalian bisa tebak-tebak bahwa ini diturunkan terlebih dahulu, mencari ini dan itu gitu. Semangat.